Halo sahabat Kompas, saya Apose, Apolonius Lasse, bertemu lagi di acara Ulas Bahasa. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat yang cantik, Priscilia, dan kita masih berbincang-bincang tentang kebahasaan. betul, Acara ini bisa kita saksikan di mana, Polce? di YouTube Harian Kompas. Dan juga di portal berita Kompas ID. Ya, betul Kak. Dan topik kita hari ini adalah spesial ya Kak ya? Betul sekali. Terlihat spesial ya? Spesial karena Terlihat pakai bandung spesial. merah. Betul. tentunya Harusnya adalah, paham ya. Hari Valentine. Iya, Valentine. Ini penyebutannya itu nanti kita bicarakan langsung dengan Iya, dan narasumbernya. kita hari ini sehubungan dengan topik kita tentang Valentine, kita sudah mendatangkan ya seorang penjelas bahasa, Mas Didik Durianto. Selamat datang Mas Didik di Ulas Bahasa. Halo, aku sih. Halo, Priscilia. Selamat datang, Mas Didi. Ya. Ya, mungkin sebelum kita tanya-tanya, mungkin sedikit ya Kak, mungkin ada teman sahabat Kompas yang belum mengetahui bagaimana sih asal mulanya tanggal 14 Februari itu selalu dirayakan menjadi hari Valentine. Ya, Ini bisa menarik ini Polce. Sebenarnya banyak versi ya tentang cerita Valentine ini. Aku lebih nyaman menyebut Valentine, nggak apa-apa ya Polo Nggak ya. apa-apa. Terus, nah, Valentine ini dulu, ini udah lama ya ceritanya, udah lama itu oleh Santo Valentinus. Nah, Santo Valentinus ini menikahkan sepasang kekasih pada saat itu di zaman Roma dulu ya. Dia menikahkan sepasang kekasih yang pada saat itu tuh merupakan tindakan terlarang karena itu merupakan zaman Pelanggaran pada ya? saat karena pada saat itu merupakan saat-saat peperangan, jadi sebaiknya tidak ada pernikahan pada saat itu gitu. Efek dari perbuatannya itu adalah dia ditangkap, kemudian dihukum mati. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Februari. Nah, Ya. berangkat dari situ 14 Februari itu dijadikan sebagai hari Valentine. Valentine. Itu sih lebih kurang salah satu ya, Banyak versi soalnya ya. Banyak Dan versi. sahabat Kompas bisa mencari ya versi-versi yang lain. Tentunya ada banyak di Google ya, di internet. Dan terkait topik kita, artinya apa sih hubungan Valentine Day dengan bahasa? Itu kan tentu Itu jadi menarik ya. menarik Apa kita ya. kait-kaitkan saja atau Kait ada menarik. hal-hal yang menarik Iya, dengan biasanya kata-kata di ya? setiap hari Valentine itu pasti ada kata-kata yang spesial buat orang yang terkasih ya. Iya. Dan mungkin kita langsung tanya dulu ke Didik ya, apa Waduh. sih Kata-kata menarik itu. ya kata-kata menarik. Dan sebelum kita mendengarkan Didik, Iya. ada satu potongan video ya. Betul. Terkait dengan Valentine ya. Valentine. Ya. Aku lebih nyaman pakai bahasa asing, Bahasa apa itu? bahasa Inggris. Tapi biasanya kalau buat ibu lebih suka Indo sih, bahasa Indonesia, karena mama lebih ngertinya pakai bahasa Indonesia. Bahasa asing, bahasa Inggris, karena entah kenapa kalau pakai bahasa Indonesia tuh maknanya jadi lebih dalam. Jadi rasanya tuh lebih berat untuk ngomong kalau kita nggak bener-bener serius sayang banget. Ya, Mas Didi, tentu Didi kan pernah muda ya. Pernah nih. Kata kuncinya pernah nih. Ayo jangan salah, masih muda. Masih muda. Oke. Nah, tadi kita bilang bahwa hubungannya dengan apa namanya bahasa dan pengalaman seperti apa sih yang pernah dialami oleh si Didi? Ini jadi ajang curcol nih ya. Gak Jadi apa-apa. ini pengalaman waktu puber saya itu kira-kira lagu Bening. Ada cinta itu tahun 97 ya. Kalau tinta lama ada juga ya. tinta enggak ya. Jadi waktu itu Ada kaitannya ya, Pol? Ke Tambatan nanti saya ngasih waktu di Karanganyar Surakarta ya Bang Abbas ya. Itu ngasih coklat. Kalau bahasa Jawa itu coklat gitu. Oh, ada bahasa Jawanya ya. Coklat itu. Kemudian tahun 2010 oleh kantor Kompas Jakarta, saya dari Jogja dipindah ke Jakarta di Palmerah. Nah, di Palmerah mulailah dengan kejumulan itu ada tambatannya di gebetan baru lah istilahnya. Saya beri coklat, saya beri bunga, dibelinya di Rawabelong.
dengan setulus hati. Tapi pertanyaan besarnya itu karena dari dasar hati paling dalam atau karena dipaksa pasangan itu. Ya saya yang tahu. Ini justru menunjukkan kasih sayang pada hari Valentine itu ya. Terima kasih sarannya. Nah, terkait nih dengan Valentine tadi, Polce, pastinya banyak dong kata yang liburan ya pada saat hari itu ya. Mungkin kita langsung bisa tanya Mas Didi Durianto. Kira-kira kata-kata apa aja sih yang sering beredar ya pada saat hari khusus inilah? Dan tentunya tadi juga dia tadi video ya. Video tadi ya. Dan apakah juga si Mas Didi mengalami hal yang sama gitu ya? Betul. Silakan. Kalau hari kasih sayang itu terkait dengan kasih dan sayang ya. Kalau bahasa sekarang itu tati dan tayang gitu ya. Nah itu terkait dengan hal-hal yang spesial, hal yang romantis. Ketika kita baca di portal-portal berita, di koran, maupun kita dengar ya dari pasangan-pasangan gitu kan ada kata yang sering tersampaikan, romantis, kemudian ada romantisme juga. Nah ini ada persoalan nih, ternyata kata romantisme itu banyak banget ya di media-media ya. Nah kita coba cari di KBBI. Iya, ada versi KBBI ternyata ya. Kita coba berselancar di mesin mencari Google karena ini tema bahasa Indonesia, kita harus berbahasa Indonesia yang baik ya. Ini ada satu contoh nih Kak Priski dan Apos ini ya, ada satu judul romantisme pesan perpisahan pemain timnas ke Sintayong. Padahal kata romantisme itu belum menjadi warga KBBI, artinya belum baku. Iya ya, belum baku. Nah, yang sudah tersuat di lema KBBI adalah romantisisme. Romantisisme. Iya. Jadi romantisme itu keliru. Tapi salah kaprah ya, karena masih sering banyak kita temukan di itu tadi ya, di ucapan maupun di tulisan. Justru umum ya, itu justru romantisme ya, Paul. Iya. Meskipun romantisisme itu terkait dengan aliran sastra, teater, seni yang terkait dengan spontanitas, emosi yang meledak-ledak gitu. Nah, perbaikan saran kami ya, ketika kita menggunakan kata romantisme itu diganti dengan romantisisme gitu ya. Jadi menjadi kalimat tadi yang kita bacakan dari website, di sebuah website tadi menjadi romantisisme pesan perpisahan pemain timnas ke Sintayong. Oh iya betul. Dan Kak Priski di Kompas sudah kita pakai ya. Sering ya, udah sadar dan peduli untuk mengawal. Untuk memperbaikinya ya. Ada satu lagi nih untuk memberikan satu alternatif. Ketika kata romantisisme kok kayaknya agak-agak susah ya di kita sebutkan di tulisan. Ada lagi satu kata yang bisa jadikan solusi. Misalnya pada satu judul yang kita googling lagi ya. Ini menarik nih. Tragedi di balik cinta Romeo dan Juliet. Romantisme atau kebodohan gitu. Bisa jadi kita ubah menjadi keromantisan. Keromantisan hal yang romantis itu ya. Ganti dengan kean ya. Supaya Indonesia banget gitu ya. Iya, betul. Jadi menjadi judul ini yang kita ambil dari Google ini ya, tragedi di balik cinta Romeo dan Juliet. Keromantisan atau kebodohan gitu kira-kira. Menarik. Jadi bisa disiasati ya. Betul. Romantis. Misalnya saya kan sebenarnya agak janggal dengan kata romantisisme. Jadi daripada saya menggunakan kata romantisme yang salah, saya bisa ganti dengan keromantisan. Itu menarik ya Kak. Iya, dapat pelajaran tambahan, Paul. Itu mungkin ada kata baru lagi ya. Betul ini. Makasih. Yang lain misalnya? Ini pernah juga ditayangkan di Ulas Bahasa tahun 2021 oleh Kak Retmawati penulis bahasa tentang pecinta atau pecinta atau pencinta gitu ya. Emang ada bedanya gitu? Bukan cuma karena hurufnya hilang satu ya? Iya, ternyata ada bedanya. Ternyata gara-gara satu huruf aja bisa mengubah arti ya. Oh gitu. Dan artinya itu bisa berubah 180 derajat gitu ya. Sahabat Kompas bisa aja mengecek artikel secara lengkap bisa dengan jalan ninja ya. Cek memasukkan kata kunci pecinta, bercinta, Ulas Bahasa Kompas ID. Tapi memang harus berlangganan dahulu ya untuk itu bisa mengakses tulisan yang tahun 2021 atau itu kayaknya udah masuk ke ini juga ya, ke buku ulas kita ya, ulas salah kaprah Kompas dari bahasa Jadi ketika ngomongin pecinta itu kita harus mengacu pada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu Kak Priski dan Kak Aposi. Jadi di KBBI itu menerangkan bahwa pecinta itu adalah orang yang bercinta. Ketika kita kaitkan dengan bercinta itu artinya mohon maaf ya, bersenggama atau berhubungan badan gitu. Kemudian itu pecinta. Jadi ketika ada orang yang
bilang atau orang menulis pecinta kopi, pecinta alam, artinya kita bisa mengartikan tulisan itu menjadi orang yang bercinta dengan orang yang bercinta dengan kopi, dengan alam. Jadi aneh ya memang ya. Aneh Jadi kan? bercinta dengan kopi dan bercinta dengan Menjadi alam gitu ya. clue ya. Iya. Bisa Bercinta menjadi- dengan ya. buku gitu. Oh, Cara ada membedakan. kekeliruan berarti di sini ya Polce ya, Iya. dengan kata pecinta Betul. itu tadi ya. Dan banyak kita jumpai di pemberitaan, di media massa, di media massa tulis, pecinta-pecinta sering banget kita Karena jumpai. ada singkatan mahasiswa pecinta alam Pecinta ya. alam. Betul, Artinya betul. bukan bercinta dengan alam dong ya. Oke. Tapi ini ada fenomena menarik di KBB. Memang Kamus Besar kita memang mengadopsi banyak sekali istilah-istilah baru, thesaurus baru ya. Dia ada di kelas thesaurus pecinta alam sama pecinta kuliner. Meskipun di KBB dengan jelas menerangkan bahwa pecinta itu adalah orang yang tadi ya. Yang bercinta itu ya. Bercinta. Jadi solusinya ketika kita menggunakan kata soal orang yang cinta akan sesuatu, alam, kopi, kemudian benda-benda lain misalnya kita menggunakan kata pencinta. Pencinta. Orang yang sangat suka akan kopi, akan alam, akan buku, akan pensil dan seterusnya begitu Kak Priski ya. Ya, menarik ya. Jadi kita bisa mengetahui sekarang dan Iya. sahabat Kompas juga bisa membedakan sekarang Iya, ya. betul. Antara pecinta sama Pencinta. Pencinta. Kalau pencinta tadi apa ya Mas Didi? Orang yang sangat suka akan. Oke, Hobi jadi akan gitu. harus bisa dipisahkan ya tadi antara pecinta dengan pencinta. Berarti dua kata itu tetap ada dong. Ada, tetap hidup. Pecinta tetap hidup. Pecinta kita gunakan ketika misalnya kita satu contoh gini ya, satu contoh kalimat. Sebagai seorang pecinta sejati, aku di malam Valentine nanti akan memberikan sesuatu yang spesial buat pasanganku. Misalnya gitu. Sah-sah aja pecinta boleh kan iya. dipakai. romantis ya. sekali. Jadi bukan sesuatu yang salah, Polce. Ya. Cuman harus tahu menempatkan kata. Konteks. Betul. Sesuai dengan konteks ya, Kak. Setuju. Nah, terkait dengan ini, Polce, aku sering dengar ini penasaran aja sih sebenarnya, tapi mungkin Mas Didi tentunya tahu sebagai Apa orang itu, yang Kak? paham dengan menggeluti kata-kata cinta ya, Bergelut di tulisannya, dengan cinta. atau Iya, di tulisannya. Iya. Nah, itu ada sering kata-kata yang aku cinta denganmu, Atau aku cinta padamu. aku cinta terhadapmu. Nah, Aku itu cinta kepadamu. itu ini yang benar yang mana ini? Iya. Mungkin sahabat Kompas juga perlu tahu loh itu. iya. Tapi yang jelas jangan sampai aku cinta kepadamu dan juga kepadanya. Itu nggak boleh, harus dia. Ya. Saran saya, Ya. hindari kalimat rancu. Ya. Rancu itu bisa bermakna ganda gitu ya. Ya. Aku cinta padamu. Nah, kata cinta padamu ini sebenarnya juga pernah ditulis di Ulas Bahasa Ya. oleh seorang penyaras bahasa yang di kalangan temannya disebut Advent Bangun ya. Bangunlah jiwaku, bangunlah ragaku gitu. Positif Ditulis- ya, oh, positif ya. Juga sama nanti sahabat Kompas bisa juga mencari di Google Ya. dengan syarat memang harus berlangganan Kompas ID. Kemudian di situ dengan jelas diterangkan bahwasanya Yang benar itu yang mana? ada kerancuan di kata pada. Pada itu berkelas kata tugas, ia merupakan preposisi pengabusi. Preposisi itu kata depan ya. Iya. Dia itu preposisi tunggal. Dia memiliki makna, jadi teori yang apa-apa teori Nggak sebenarnya. apa-apa supaya kita paham ya. Sahabat Kompas juga Supaya kita perlu paham itu ya. ya. Betul. Dia terkait dengan memiliki makna terkait dengan berhubungan dengan tempat. Tempat itu, tapi yang tempat yang abstrak ya. Misalnya pada perusahaan, pada hatimu. Berbeda dengan kawannya pada ini, kan ada di kedari. Kalau dia kan kata depan yang otentik di pasar ke pasar dari pasar. Gitu. Kalau pada keterangan tempat juga, tapi yang abstrak pada perusahaan, pada kantor, pada organisasi. Kedua terkait dengan makna waktu pada hari Sabtu Iya. pada tahun 2025. Pada saat ini Pada gitu ya. saat ini. Yang serumpun dengan pada yaitu antara lain semenjak, ketika gitu. Saat ya. Semenjak kau ada di hatiku, misalnya kan gitu Bang Bos ya. Iya. Nah, artinya ketika kita menggunakan kata pada untuk kalimat aku cinta padamu, rasa-rasanya kurang tepat. Aku cinta padamu. Nah, ada satu solusi yaitu kata kepada. Kepada itu termasuk juga kata tugas. Tadi di pada itu preposisi tunggal, pada. Kalau kepada itu preposisi dampingan.
Ke dan pada itu memiliki makna tujuan atau penerima. Aku cinta kepadamu, aku cinta kepadamu gitu. Jadi yang lebih tepat kalimat yang baik dan benar, aku cinta kepadamu. Cinta kepadamu. Wah. Gitu. Luar biasa ya. Jadi sekarang paham dong, Polcek bisa Artinya- dibedakan ya. Iya. Artinya pada itu untuk Waktu, benda, tempat, benda. Betul bisa. benda. Kemudian kepada itu Padamu. untuk manusia. Makhluk Iya. bisa. Makhluk ya. Ya, Iya. oke. Ada satu lagi tadi yang menarik. Tadi Mas Didi awal-awal menyebutkan coklat. Coklat. Oh, soklat kalau Jawa itu soklat. Oh, Kalau soklat, di Karanganyar soklat ya. Solo itu namanya soklat. pronounce-nya karena bahasa ya, karena bahasa Jawa ya, bahasa lokal ya, bahasa daerah Iya, ya. bahasa daerah. Jadi sebutnya coklat. Soklat. Belinya di toko kelontong sebelah rumah gitu, di Imburan sana di Jawa. Yang menarik apa, Polcek? Aku pernah lihat di Kompas itu ada kata coklat tanpa dengan coklat. Sama-sama bisa hidup ya di Iya. tulisan-tulisan Aku baca dua-duanya itu mungkin ada. bisa dijelaskan Mas Didi, gitu. konteksnya seperti apa Seperti apa sih? penggunaan Nah, Mas Didi itu maksudnya coklat itu? Coklat sama yang coklat. apakah itu salah penulisannya atau gimana gitu, Mas? Meskipun beda penyebutan, tapi satu yang sama ya, rasanya sama ya. Rasanya sama-sama manis Coklat di KBBI yang coklat belum menjadi warga KBBI, belum masuk Lema, tapi yang coklat itu masuk ke KBBI. Jadi bakunya KBBI-nya itu adalah coklat. Coklat dengan E? Dengan E. Coklat. Coklat. Iya. Kita coba kita cek KBBI Meskipun ya. itu merujuk pada warna sama makanan. Iya, sama-sama dua-duanya. Kalau kita cek KBBI, coklat tidak ada definisinya, tidak ada mana. Kemudian coklat Dirujuk pada baik warna, kemudian tanaman, makanan. Makanan. Nah ini fenomena baru, bukan baru ya, lama ya, Ya. terkait dengan gaya selingkuh. Kalau Selingkuh? bukan di Kompas itu kita menggunakan coklat untuk tanaman, untuk makanan, kemudian coklat untuk warna. Itu Jadi tadi disebut selingkuh apa? selingkuh ya? Selingkuh bukan selingkuh. Selingkuh itu apa sih, Di? Bisa jadi selingkuh. Gini penjelasannya. Selingkuh itu Loh, nggak salah berarti nggak itu. salah. Oke. Kita selingkuh itu selingkuh dari EYD. Jadi di praktik berbahasa Indonesia di Indonesia kita menggunakan ejaan yang disempurnakan. Patokan utama untuk penggunaan tanda baca, penggunaan kata maupun penulisan kata serapan itu acuannya KBBI. EYD. EYD. Contohnya beda antara antara EYD dengan yang diterapkan di perusahaan di perguruan tinggi dengan yang di Kompas gitu ya. Misalnya sebelum saya jelaskan bahwasanya gaya selingkuh itu kan penerapannya ada di media massa ya. Gaya yang selingkuh gitu. Gaya lingkungan tertentu berarti umumnya dilakukan oleh media massa. Perusahaan media massa, koran, kemudian portal digital gitu Bang Ngabose ya. Kemudian setelah itu harus ada kesepakatan di antara awak redaksi. Memang karena bahasa Menggunakan itu kata kesepakatan, apa? menggunakan kata apa yang berseberangan dengan EYD untuk Yang selingkuh dari untuk tanda selingkuh baca dari KBBI gitu tadi ya. Nah, betul. Selingkuh pula dari KBBI untuk perbedaan kata. Contoh selingkuh itu misalnya untuk tanda baca apa itu? Titik. Di EYD kita menggunakan titik ketika kita menyingkat nama orang. Priscilia bintang titik BS gitu ya. B titik S titik. Di Kompas tidak di media kita di Kompas tidak menggunakan itu. Atau gelar Didi Dudianto SPD mengacu ke EYD S titik PD titik. Tapi di Kompas tidak menerapkan titik itu. Atau contoh lain tanda pisah ya. Tanda pisah itu yang strip panjang itu. Misalnya hari Senin strip panjang tanda pisah sampai Selasa. itu versi KBBI. Versi EYD. Versi Kompasnya tanda hubung yang stripnya Pendek ya. Gitu. Iya. Itu selingkuh dari EYD. Dan itu boleh ya. Menarik ya. diperbolehkan. Jadi sebenarnya sesuatu yang misalnya kalau kita mengikuti tadi si selingkuh, artinya yang ada di satu lembaga belum tentu berlaku sama di di lembaga lembaga lain lain, gitu betul. kan. Ya, betul. Oh, begitu. Dan Itu termasuk tadi coklat. Jadi Coklat, ya. kalau di Kompas, coklat adalah yang tanpa E adalah makanan. Makanan. Seperti ini. dengan ini tadi ya yang Iya. yang bisa dimakan ya. Atau makanan. Oke. Yang E itu makanan. Makanan. Berarti kalau warna coklat Coklat. tanpa E. Ada kata-kata khusus ya Kak. Iya, betul. Yang perlakuannya Iya. khusus juga di Dan itu Kompas. hanya berlaku memang di tempat yang sama-sama sudah setuju menggunakan Betul. kata itu, yang sudah sepakat gitu Begitu. ya. Oke. Kemudian untuk
pilihan kata itu memang acuannya itu acuan saja ya, bukan saklek harus dengan berkaca ke KBBI ya. Misalnya kata tertentu, taruhlah di KBBI kan ada kata muruah ya. Tapi kita tidak menggunakan kata marwah. Kita menggunakan kata marwah karena untuk biar lebih dekat dengan masyarakat pembaca Kompas ya. Nah, kita tentu sadar bahwa KBBI itu ini seperti yang disampaikan oleh pemimpin redaksi KBBI waktu itu Ibu Dora waktu audiensi dengan tim Kompas ya, bahwasanya KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ tuh semua terangkum di situ. Semua kata yang udah diadaptasi dari berbagai baik istilah dari bahasa asing maupun bahasa daerah ya. Bukan kata baku. Ya. Jadi terserah pengguna bahasa Indonesia mau menggunakan KBBI itu atau enggak. Jadi KBBI kebijakan itu menampung semua kata ya. Iya, betul. Mungkin terakhir kali ya. Iya. Apa yang bisa disampaikan di Hari Valentine ini untuk orang yang tersayang? Singkat aja. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan lisan maupun dengan tulisan kepada tambatan hati, di samping mengekspresikan ketulusan cinta, tapi syukur-syukur kita juga menyatakan rasa cinta kepada tanah air dengan menyampaikan perasaan cinta ke pasangan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya di hari Valentine ini, di hari kasih sayang ini, aku pengen memberikan sesuatu yang penuh dengan romantisisme misalnya, dengan memberikan coklat kepada kamu sayang gitu. Atau kalau nggak mau menyampaikan dengan gramatikal, dengan kalimat yang baik, mungkin kelihatan kaku, tapi cukuplah dengan janji dan bukti, bukan hanya dengan kata-kata. Kira-kira seperti itu, Bang. Itu sudah harus pilih. Lalu menarik kalau bicara tentang romantis dan cinta ya, Polca. Ya, dan ini menandai akhir dari perbincangan kita. Terima kasih Bang Idik. Terima kasih sudah hadir. Iya. Selamat Hari Valentine. Terima kasih. Buat orang yang tersayang juga. Iya. Terima kasih coklatnya juga ya. Demikian tadi perbincangan kita, Kak Pris, dan kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya ya. Kak Priski, kita tiba di segmen kedua, yaitu kata kita pilihan minggu ini. Kata apa Pulce minggu ini kita? Ya, seperti kita lihat di layar, kata kita pilihan minggu ini adalah filisida, Kak. Filisida apa sih, Pulce? Nah, filisida itu menurut KBBI adalah pembunuhan terhadap anak sendiri. Kalau Kak Priski mengikuti berita-berita Kompas akhir-akhir ini ya, yang orang tua membunuh anak yang Bekasi, masih jadi memang orang menjadi tahu ya, menjadi tahu kembali gitu kata-kata itu ada untuk menyebut orang yang membunuh anaknya sendiri. Okay. Dan kata ini berasal dari bahasa Latin ternyata. Jadi untuk sahabat Kompas bisa mengetahui bahwa kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu filius dan filia, yang artinya putra dan putri, dan ditambahkan dengan akhiran sida, yang berarti membunuh atau menyebabkan kematian. Gitu kan. Oke. Dan kalau ada sahabat Kompas ya yang memiliki ingin mengusulkan kata-kata yang baru yang ingin kita perkenalkan supaya diketahui banyak ya. Betul. Polca, silakan ditulis di kolom komentar. Iya, terima kasih buat usulan para sahabat Kompas. Terakhir nih Polca. Ya, segmen terakhir kita yang pasti ditunggu-tunggu. Iya. Karena setiap kuis yang pemenangnya akan diberikan hadiah yang menarik dari Kompas tentunya. Dan apa pertanyaan kuis kita hari ini, Kak? Nah, buat sahabat Kompas yang telah menyaksikan acara pertama tadi dengan Mas Didi, tentunya bisa membedakan ini. Mana yang benar, romantisme atau romantisisme? Ya, teman-teman bisa atau sahabat Kompas bisa mengirimkan jawabannya dengan melihat syaratnya ya, ada di box deskripsi video kita ini. Dan kirimkan sebanyak-banyaknya ya, atau ajak ya semua teman-teman agar bisa mendapatkan hadiah dari Kompas. Betul. Karena 3 pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari Kompas. Akhirnya kita tiba di ujung acara kita, dan saya Apolonius Lase. Saya Priskilia. Undur diri, sampai jumpa.